Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Tugas ini dari mata kuliah Teori dan Teknik Konseling dengan dosen pengampu Ibu Yulianti, SPD, MPD, Kons. Yang pertama, teori psikoanalisis klasik. Tokohnya yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikologi dalam bidang ilmu psikologi. Beliau lahir di Moravia 6 Mei 1856, wafat di London 23 September 1939, tempat tinggal Austria, Britania Raya. Keyword Sigmund Freud yaitu tentang jiwa manusia. Yang pertama, conscious, yaitu sadar. Yang kedua, subconscious, prakesadaran. Yang ketiga, unconscious, yaitu tidak sadar. Struktur kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama, ID. ID sebagai sistem kepribadian yang original. Ketika lahir, individu hanya memiliki ID sebagai sumber utama, energi psikis, dan tempat kedudukan insting. Yang kedua, ego. Ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. Ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, mengendalikan, dan mengontrol jalannya ID. Yang terakhir, superego. Superego adalah pemegang kendali dan kepribadian. Superego merupakan kode moral seseorang yang kepedulian utamanya adalah melihat apakah tindakan tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Yang kedua, teori humanistik. Tokohnya ialah Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak mempelajari inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika Serikat dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Beliau lahir 1 April 1908, Brooklyn, New York. Meninggal 8 Juli 1970, umur 62, California. Kebangsaan Amerika Serikat. Alma mater University of Wisconsin, Madison. Keyword teori humanistik yaitu bagaimana memandang manusia dan 5 anarki tingkat kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan psikologis yaitu makan. Kedua, kebutuhan sapeti yaitu bebas. Yang ketiga, kebutuhan lovely yaitu mencintai. Yang keempat, penghargaan diri yaitu berprestasi. Yang kelima, aktualisasi diri yaitu mampu mengaktualisasi diri. Selanjutnya, teori psikologi individual Adler. Tokohnya yaitu Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikologi, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori psikologi individual. Alfred menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Dia lahir 7 Februari 1870 di Rudolfsheim, Austria. Ia meninggal tanggal 28 Mei 1937, Aberdeen, Skotlandia. Keyword teori psikologi individual Adler yaitu feeling of inferiority menuju feeling of superiority. Artinya,
manusia hidup sebagai makhluk sosial dan mempunyai rasa rendah diri. Selanjutnya, teori analisis transaksional atau disingkat AT. Tokoh teori ini ialah Eric Barney. Dia adalah seorang psikiater kelahiran Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. Beliau lahir tanggal 10 Mei 1910 di Kanada, meninggal 15 Juli 1970 pada umur 60 tahun di Amerika Serikat. Keyword teori analisis transaksional: yang pertama, fungsi peran ego; yang kedua, posisi hidup dalam komunikasi; yang ketiga, transaksi posisi tingkah laku. Selanjutnya, struktur kepribadian. Yang pertama, status ego orang tua, yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua, berisi perintah. Yang kedua, status ego dewasa, yaitu bagian dari kepribadian yang objektif, stabil, tidak emosional, rasional, logis, tidak menghakimi, bekerja dengan fakta dan kenyataan, selalu berusaha untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan terbaik dalam pemecahan berbagai masalah. Yang terakhir, status ego. Status ego yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu, dan sebagainya. Baik, selanjutnya teori sel. Teori sel ini tokohnya yaitu Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat kepada klien. Beliau lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Dia meninggal 4 Februari 1987, San Diego, California, Amerika Serikat. Baik, keyword teori ini ialah what is me? Artinya, siapa saya? Dia bertanya tentang dirinya, apa saja dirinya, seperti itu. Selanjutnya, struktur kepribadian. Yang pertama, organisme. Organisme yaitu keseluruhan dari seseorang atau pikiran. Yang kedua, lapangan fenomenal. Yang dimaksud lapangan fenomenal yaitu semua pengalaman yang sudah terjadi. Yang terakhir, sel. Sel yaitu karakteristik yang ada pada diri. Yang terakhir yaitu teori Gestalt. Tokohnya bernama Frederick Fers, lebih dikenal sebagai Fritz Fers, adalah seorang psikiater kelahiran Jerman. Fers menciptakan istilah terapi Gestalt untuk mengidentifikasi bentuk psikoterapi yang dikembangkan bersama istrinya, Laura Fers, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Beliau lahir 8 Juli 1893 di Berlin, Jerman. Dia meninggal 14 Maret 1970 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Pasangan Laura Fers. Selanjutnya keyword dari teori Gestalt yaitu here and now. Dia menolak pendapat Sigmund Freud. Menurut Freud, manusia dipengaruhi masa kanak-kanak. Sedangkan Frederick, dia memandang bahwasanya
manusia itu pada situasi saat ini, sehingga lebih memusatkan apa yang dialaminya pada saat ini, bukan pada saat masa lampau. Jadi itu dia menolak pendapat Freud yang mempengaruhi pada saat ini, bukan pada saat masa lampau. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.